Get out! Get out from here! एंजॉय करते हैं। आप फौरन पुलिस फोर्स भेजिए, वरना हम सबकी जान। Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa bahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Semoga senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. SLMT TV tentunya selalu hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Nah, kali ini SLMT TV akan berbagi kisah tentang sebuah film yang berjudul Rishte. बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है यशपाल चौधरी, तो वो भी मैं तेरे मुंह पर दे मारता। Nah, tanpa perlu berlama lagi, langsung saja simak ini dia alur ceritanya. Suraj berlari membawa bayinya menghindari kejaran suruhan ayah mertuanya yang menginginkan mereka mati. Ia memasuki sebuah gedung tua dan bersembunyi di dalamnya. Mahesh yang merupakan pemimpin memerintahkan anak buahnya untuk bisa mencari dan membunuh Suraj serta anak yang ia bawa. Hingga mereka menemukan tempat persembunyian Suraj dan mencoba untuk menghabisi mereka. Tapi Suraj dengan sekuat tenaga menghajar mereka semua dan berhasil melarikan diri setelah membunuh mereka semua. Suraj membawa bayinya keluar dari desa itu dengan menumpang truk kecil melintasi perbatasan desa hingga ia menemukan desa yang cocok untuk ia tinggali bersama dengan putranya. Ia pergi meninggalkan desa tempat tinggalnya untuk melindungi dirinya dan juga bayinya yang hendak dibunuh oleh ayah mertuanya sendiri. Suraj yang memberi nama Karan kepada putranya membesarkan putranya itu seorang diri dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Hingga Karan pun tumbuh besar. Kemudian seorang pemilik kontrakannya mengatakan Karan memiliki keanehan di kakinya. Karena seusia Karan seharusnya ia sudah bisa berjalan. Tapi kali ini ia melihat Karan bergetar hebat ketika berdiri. Dengan bergegas, Suraj membawa Karan ke dokter spesialis anak. Dokter yang telah memeriksa kaki Karan mengatakan Karan mengalami kelumpuhan akibat jaringan sel di kakinya mengalami kerusakan. हड्डियां पूरी तरह मजबूत नहीं हो पाई हैं। Suraj hanya bisa terdiam, mendengar semua yang dikatakan oleh dokter. Tapi ia sangat meyakini Karan akan bisa berjalan dan berlari seperti anak-anak seusianya yang lainnya. Ia melakukan terapi seorang diri dan selalu berdoa agar Karan diberikan keajaiban. Suraj juga membuat kaki palsu penyanggah kakinya agar Karan bisa berjalan dengan baik. Hingga akhirnya Karan pun tumbuh menjadi anak yang tampan dan juga pintar. Suraj menyekolahkan Karan bersama anak-anak lainnya tanpa ada perbedaan. Ia mendaftarkannya mengikuti pertandingan lari bersama teman-teman sekolahnya. Hingga Karan menjadi bahan ejekan dari beberapa teman-temannya. Tapi Suraj meyakini Karan putranya mampu melewati semuanya dengan baik. Karan pun berlari menggunakan alat bantu yang ada di kakinya. Dengan terseok-seok, ia terus berlari hingga Karan menjerit, menangis sedih karena merasakan sakit yang luar biasa pada kakinya yang dipaksa berlari. Suraj melihat itu hanya bisa menangis. Ia begitu sedih di kursi penonton, melihat
putranya tengah mengalami kesakitan karena memaksakan kakinya untuk terus berlari. Melihat ayahnya menangis, tiba-tiba timbul semangat di hati Karan hingga ia terus memaksakan dirinya untuk berlari sampai besi penyangga kakinya pun terlepas. Dan Karan mampu berlari menggunakan kakinya sendiri tanpa alat bantu. Melihat hal itu, Suraj terus menyemangati Karan yang berlari dengan semangat hingga ia mampu mengejar ketertinggalannya sampai ia mampu memenangkan pertandingan dengan sempurna. Suraj yang melihat perjuangan Karan sangat terharu dan juga bangga. Ia menyaksikan betapa putranya begitu gigih berjuang untuk dapat berlari, hingga akhirnya ia mampu membuktikan bahwa putranya dapat berlari tanpa menggunakan alat bantu. आओ बेटे करण, मुबारक हो। Semua orang yang menonton merasa kagum dan juga bangga atas kerja keras yang dilakukan oleh Karan. मेरे पापा की मेहनत का नतीजा है। लव यू पापा, आई लव यू। Pedagang ikan yang diketahui bernama Vijayanti langsung jatuh cinta kepada Suraj ketika melihatnya untuk pertama kalinya. Tapi Suraj terus menghindari Vijayanti. Komal yang merupakan ibu dari Karan selalu menangis sedih bila mengingat kejadian Suraj membawa bayinya menjauh darinya hingga ia mencoba bunuh diri dengan menjatuhkan dirinya dari lantai atas dan menghantam mobil yang tengah terparkir. Yaspal merupakan ayah Komal, memanggil seorang dokter untuk menyembuhkan putrinya. Dokter yang berhasil menyelamatkan Komal membalut lukanya dan memberikannya obat. ने घर बदल दिया, शहर बदल दिया, सिर्फ इसलिए कि Komal begitu merindukan anaknya sampai-sampai mengakibatkan kesehatannya terus menurun. Oleh sebab itu, dokter meminta kepada ayah Komal untuk segera menemukan anak Komal agar ia bisa bertemu dengan anaknya sehingga kesehatannya berangsur-angsur dapat pulih kembali. Yaspal memutuskan untuk mencari putra kandung Komal hingga ia meminta bantuan kepada polisi. उसे ढूंढ निकालूंगा। Vijayanti pun berkali-kali mengatakan cintanya kepada Suraj. Tapi Suraj selalu menolaknya, hingga ia mengatakan bahwa ibu Karan masih hidup dan ia masih mencintai ibu Karan yang menjadi istrinya tersebut. Vijayanti terdiam mendengar pernyataan yang keluar dari mulut Suraj. Suraj dan juga Komal berada di satu acara pesta yang sama, tapi mereka tidak saling menyadari satu sama lain. Suraj yang mendatangi atasannya untuk meminta tanda tangannya segera berlalu ketika sudah mendapatkan tanda tangan tersebut. Tapi Komal melihat sosok Suraj dan putranya dari lantai atas. Ia pun segera berlari mengejarnya. Komal menuruni lantai dan berlari mengejar bajai yang ditumpangi oleh Suraj. Akan tetapi ayah Komal berusaha menghentikannya. Dan atasan Suraj yang mengetahui Komal mengejar Suraj mengatakan akan membantu Komal untuk menemui Suraj. Tapi ayah Komal mengatakan ia akan mendapatkan putranya dalam waktu setengah jam. Suraj yang tidak menyadari bahwa Komal mengejarnya menurunkan Karan dari bajainya dan kembali ke rumahnya. Sementara Suraj sendiri berlalu menuju tempat kerjanya. Tak lama Yuspal yang mengerahkan semua anak buahnya mendatangi tempat tinggal Suraj dan mengambil Karan dengan paksa. Semua tetangga yang melihat kejadian itu segera menolongnya. Akan tetapi usaha mereka gagal. Hingga Paman Piare, salah satu tetangga Suraj, berlari ke tempat kerja Suraj mengatakan kalau Karan telah diculik oleh anak buah Yaspal. Mendengar hal itu, Suraj segera berlari, meninggalkan pekerjaannya dan mengejar mobil-mobil yang membawa putranya tersebut. Saat melihat iring-iringan mobil Yaspal dengan menggunakan gerobak, ia menabrakkan gerobak tersebut ke mobil-mobil Yaspal dan membuat mobil-mobil tersebut menjadi terbalik.
Suraj bersiap menghadapi anak buah Yaspal yang mencoba untuk menculik putranya. Semua anak buah Yaspal keluar dari mobil dan menghajar Suraj. Akan tetapi mereka semua gagal, karena Suraj berhasil memukul mundur mereka seperti 7 tahun yang lalu. Yaspal keluar dari mobilnya, membawa Karan bersama dengan dirinya, hingga Karan pun berlari mendekati ayahnya. तू मैं आऊंगा फिर आऊंगा तूने मेरे बच्चे के साय को छूने की कोशिश। Suraj membawa kembali Karan ke rumahnya dan mengumpulkan semua tetangga di sekitarnya yang dianggapnya sebagai keluarga oleh Suraj, karena ia ingin menceritakan kejadian yang dialami olehnya 7 tahun yang lalu. Suraj sejak dulu adalah petarung bayaran di atas ring. Ia seringkali memenangkan pertandingan dan menjadi bintang di atas ring. Dirinya telah berpacaran dengan Komal, anak Yaspal yang selalu ada di dekatnya, memberi dukungan atas setiap pertandingan yang dilakukan oleh Suraj dengan sepenuh hati. Melihat keakraban putrinya, Yaspal yang tidak menyukai Suraj langsung meminta Komal untuk mengganti bajunya dengan gaun cantik yang telah ia berikan. Tanpa rasa curiga, Komal meninggalkan ruang pesta untuk mengganti bajunya. Sementara Yaspal malah menghina Suraj dengan mempermalukannya di depan tamu-tamu undangan yang datang. Ia kemudian menghancurkan kue ulang tahun Komal tepat di wajah Suraj dan membasahi wajah Suraj dengan minuman beralkohol. Ketika Suraj dipermalukan, Komal datang dan langsung meminta ayahnya untuk menghentikan apa yang dilakukan oleh ayahnya tersebut. Komal pun membawa Suraj pergi dari rumahnya, hingga mereka memutuskan untuk menikah di kuil bersama pendeta saja tanpa dihadiri oleh Tuan Yaspal, ayah kandung dari Komal. Kebahagiaan selalu menyertai kehidupan rumah tangga mereka, sampai Komal dinyatakan hamil. Suraj kemudian mengizinkan Komal menghadiri pesta Anita sahabatnya. Walaupun sebenarnya Komal takut bertemu dengan ayahnya karena pasti ayahnya datang ke pesta tersebut. Di sana Anita sangat senang atas kehadiran Komal di pestanya, walaupun Suraj tidak menemani Komal di pesta tersebut. Anita kemudian menemui Yaspal dan mengatakan Komal kini tengah hamil serta kebahagiaan selalu menyertai kehidupan rumah tangganya. Yaspal bahagia putrinya hadir di pernikahan mereka, tapi ia masih membenci Suraj dan belum menerima Suraj sebagai menantunya. Hingga ia kemudian merencanakan untuk menjebak Suraj dengan memasukkan wanita penghibur ke kamar Suraj dan menjebaknya seolah-olah Suraj selingkuh dari Komal. Ia lalu meninggalkan noda lipstik di baju Suraj. Komal lalu membujuk ayahnya agar mau bertemu dengan Suraj. Yaspal yang sudah mempunyai rencana buruk kepada Suraj menyetujui ajakan putrinya untuk bertemu dengan Suraj. उनको तो पता ही नहीं कि मैं आ जा रही हूँ। Hingga kemudian Komal terkejut ketika melihat seorang wanita ada di dapurnya. Wanita penghibur tersebut malah memanas-manasi Komal dan mengatakan kalau ia telah menghabiskan malam bersama dengan Suraj. Komal yang marah mendengar hal itu mengejar wanita tersebut dengan menggunakan pisau. Ia mencoba membunuhnya, tapi ayahnya mencegah dirinya. Hingga kemudian Suraj yang masih terlelap di kamarnya terkejut dan mendekati Komal yang sedang bertengkar dengan wanita asing itu. Komal marah dan menuduh Suraj telah selingkuh. Tapi Suraj berusaha untuk menjelaskan bahwa dirinya sama sekali tidak mengenal perempuan itu. Namun Komal yang melihat bekas lipstik tertinggal di baju Suraj membuatnya meyakini kalau Suraj telah selingkuh. Hingga kemudian mereka bertengkar dan membuat Komal mengalami kontraksi. कोमल भैया अरे कोई एम्बुलेंस बुलाओ मैं उससे कभी बात नहीं करूँ। Yaspal kemudian membawanya ke rumah sakit dan dokter yang telah berhasil menyelamatkan Komal serta bayinya membuat Yaspal memerintahkan Mades untuk membunuh bayi laki-laki yang telah Komal lahirkan tersebut. Surat yang berhasil menyelamatkan anaknya itu membawa Karan dan merawatnya hingga sampai saat ini.
Suraj kemudian mengakhiri ceritanya. Semua yang mendengarkan ceritanya merasa sedih. मैं आपका बिना नहीं रह सकता। Sementara Komal memberanikan diri mendatangi rumah Suraj setelah ayahnya merencanakan memenangkan hak asuh Karan untuk dirinya di pengadilan. Komal terbakar api cemburu ketika melihat Vijayanti ada di rumah Suraj dan memberanikan diri bertanya tentang status mereka. Sidang perebutan hak asuh Karan pun digelar di pengadilan. Semua orang memberikan beberapa kesaksian untuk Suraj maupun Komal. Hingga pengacara Komal memberikan pertanyaan menjebak untuk Suraj kepada Komal yang menanyakan apakah Suraj suka meminta uang kepada Komal untuk pembiayaan putra mereka. Komal pun berbohong dan memberikan kesaksian palsu hingga Suraj dianggap tidak layak menerima hak asuh karena ia tidak mampu membiayai hidup Karan. Hingga Komal akhirnya memenangkan hak asuh Karan di tangannya. Suraj kemudian pulang ke rumahnya dan merasa sangat sedih ketika melihat tidak ada Karan di rumahnya, sampai-sampai air mata Suraj pun mengalir dengan derasnya. Yuspal menggelar pesta untuk merayakan kemenangannya. Mereka juga mengucapkan terima kasih kepada hakim yang hadir di pesta tersebut. Tak lama Suraj datang menemui Yuspal dan memintanya mengizinkan dirinya untuk menemui Karan. Tapi Yuspal menggunakan kesempatan itu untuk menghina Suraj dan memintanya memohon dan bersujud kepadanya. Suraj melaksanakan semua keinginan Yuspal, tapi Yuspal malah menendang Suraj di depan semua tamu yang ada, hingga hakim pun merasa kecewa dengan sikap arogan yang ditunjukkan oleh Yuspal. Get out! Get out from here! Well done! Suraj yang marah mengendarai truk dan menabrakannya ke gerbang dan menghancurkan pesta yang digelar oleh Yuspal. Suraj kemudian mencari keberadaan Karan, sementara Yuspal menelpon polisi hingga saat Suraj keluar, datanglah beberapa mobil polisi dan menghadang Suraj. Mereka memukuli Suraj dan memenjarakannya. Hakim memberikan jaminan pada Suraj dan membebaskannya. Sidang pun kembali digelar. कानून मुसंदे मुसाफिर की तरह है जो अपना रास्ता, लेकिन कल के वाकये ने मेरी आंखें खोल दी। मैं पूछता हूँ किस बुनियाद पर यह मुकदमा रीओपन किया जा रहा है? Hakim memberi syarat kalau Suraj harus memiliki penghasilan yang sesuai dirinci oleh Komal atas permintaan ayah dan pengacaranya, hingga Suraj terpaksa mengiyakan syarat tersebut. लेकिन बाजी खेलने का सलीका नहीं है। Mau tidak mau, Suraj kembali ke pekerjaan lamanya sebagai petarung di ring. Hingga lagi-lagi Yuspal merencanakan untuk membunuh Suraj di pertandingan itu. Ia meminta Mades untuk membayar Scorpion, juara bertahan yang akan melawan Suraj. Karan berdoa agar ayahnya bisa memenangkan pertandingan ini, begitu juga dengan Vijayanti. Ia memohon kepada dewa agar bisa memberi keselamatan kepada Suraj. Tiba-tiba datang seorang wanita yang memiliki luka bakar di sekujur tubuhnya. Dengan menangis, ia mengatakan bahwa ia adalah wanita yang memfitnah Suraj di hadapan Komal. Ia menceritakan kalau ia yang dibayar oleh Yuspal untuk menghancurkan pernikahan Suraj dan juga Komal. Dengan cepat, Vijayanti membawa wanita tersebut menemui Komal dan memintanya menjelaskan sendiri apa yang sebenarnya terjadi kepada Komal. Setelah sampai di rumah, Komal Vijayanti segera mengatakan semuanya dan memaksa wanita tersebut juga mengatakan hal yang sebenarnya. Mendengar pengakuan itu, Komal menangis dan Vijayanti mengatakan kalau Suraj sangat mencintai Komal. Dengan bergegas, Komal kemudian menemui ayahnya yang tengah berbicara dengan Mades, sehingga ia mendengar sendiri semua fakta yang terjadi sebenarnya. Tanpa sadar, ia menampar ayahnya sendiri dan mengungkapkan kekecewaannya atas apa yang telah dilakukan oleh ayahnya di dalam hidupnya.
Komal kemudian juga mencoba untuk membunuh dirinya sendiri. Dengan cepat, Yaspal terbuka hatinya dan menyesali semua perbuatan yang telah ia lakukan selama ini. Sementara pertandingan Suraj dan Scorpion pun digelar. Mades meminta Scorpion untuk segera menghabisi Suraj dan menghantam bagian kepala Suraj. Scorpion pun menghantam bagian kepala Suraj dan menghajarnya berkali-kali hingga Suraj tersungkur dan mengalami banyak luka. Semua pendukung Suraj merasa sedih melihat ketidakberdayaan Suraj. Tapi tiba-tiba Komal datang memberikan semangat kepada Suraj yang berusaha bangkit untuk mendekatinya. Dengan sisa tenaga yang ada, Suraj pun bangkit dan menghajar Scorpion hingga ia tersungkur dan langsung mengalahkannya. Karan berlari mengetahui ayahnya menang dan semua penonton bertepuk tangan riuh, bahagia melihat Suraj memenangkan pertandingan kali ini. Suraj selalu memeluk erat Karan, putra yang sangat dicintainya. Melihat Karan memeluk erat ayahnya, Komal berjalan menjauh. Tapi Suraj memanggilnya dan meminta maaf kepada Komal, serta memintanya untuk mau kembali kepada dirinya. Mereka pun menangis bahagia, termasuk Vijayanti yang menangis haru melihat kebahagiaan Suraj, lelaki yang sangat dicintainya meskipun ia sadar bahwa dirinya tidak akan mungkin memiliki Suraj. Yaspal pun datang dan meminta maaf kepada Suraj dan juga Karan karena ia telah memperlakukan mereka berdua dengan tidak baik selama ini. Ia mengaku bahwa Suraj adalah bukti ayah yang baik untuk anaknya. Tidak seperti dirinya yang justru malah dengan egonya menyengsarakan putrinya sendiri. के लिए तैयार हूं मेरे बच्चे. तो चलिए घुटने टेकिए। Mereka pun akhirnya berdamai dan dapat kembali bersatu sebagai keluarga utuh yang saling memaafkan dan bahagia. Film pun selesai. Sahabat, itulah tadi alur cerita dari film Rishte. Perjuangan Suraj dalam membesarkan putra kesayangannya benar-benar sangat menginspirasi. Ia pun harus berjuang untuk melindungi putranya dari kejaran ayah mertuanya sendiri yang hendak membunuh cucunya tersebut. Dengan perjuangan yang begitu besar, akhirnya ia mampu melindungi putranya dan kembali bersatu dengan mantan istri kesayangannya. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai ketemu lagi di alur cerita film selanjutnya. Terus saksikan SLMT TV dan dukung terus dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai berjumpa lagi. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Sehat selalu sahabat dan wassalamualaikum.